Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya langsung ke narasumber kita yang berikut. Pada Ahmad Karolus dan juga Bapak Jalaluddin dan Ahmad Tua yang ada di Amerika, kita lanjut dulu di narasumber kita, Ketua-Ketua Adonara dari Kemai, Yogyakarta. Ade Inabar tadi sempat terputus, mudah-mudahan jaringannya sudah baik. Ya, selamat malam. Jakarta, silakan langsung deh. 5-10 menit dimulai dari sekarang. Selamat malam. Akibakane nogogo sinyalak. Udah modok jadi nokone hilang nak. Akibakane yang pertama yang gue hormati Ketua Opu Orin, yang saya hormati narasumber pendamping Bapak Jalaluddin dan Pater Yohanes Mudamakin, yang saya banggakan Ketua Organisasi Adonara se-Indonesia, dan yang saya hormati Inak Ama Kakanek Arinek yang pada kesempatan ini bersedia untuk mengikuti diskusi di bawah tema revitalisasi dan internalisasi nilai budaya Adonara pada era 4.0. Pada kesempatan ini saya sedikit berbicara terkait dengan perempuan Adonara dalam pusaran industri 4.0. Ketika kita berbicara tentang kehidupan kita pada zaman ini, khususnya pada pusaran industri 4.0 ini, nyatanya kita tidak dapat menghindari hal itu, di mana dengan perkembangan teknologi yang begitu maju, sehingga hal itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Akan membawa di sini dengan perkembangan teknologi itu bukan hanya berdampak positif terhadap kehidupan kita, namun juga akan berdampak negatif apabila kita dengan secara mentah-mentah tidak memilah kebudayaan yang ada, yang masuk dari luar ini, namun kita secara mentah-mentah untuk mengambil dan mengadopsi budaya yang ada dari luar itu sendiri. Sehingga tidak dapat kita pungkiri bahwa apabila hal ini tetap dan terus terjadi, maka kebudayaan yang ada di Adonara ini pada khususnya akan tergerus oleh keadaan zaman itu sendiri. Sehingga sangat diharapkan bahwa adat, nilai adat yang ada pada lingkungan budaya Adonara ini tetap kita pegang teguh, yang adalah menjadi pijakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita berbicara tentang kehidupan dalam masyarakat Adonara, tidaklah lepas dari kehidupan kita, baik Tite sebagai amalake maupun sebagai inawae, dalam hal ini perempuan Adonara sendiri. Di sini saya berbicara tentang perempuan Adonara itu sendiri, sehingga kita tahu bersama bahwa lingkungan masyarakat budaya kita di Adonara ini sangat memegang budaya patriarki. Nah, kemudian kita lihat bahwa akibat dari budaya ini, kemudian banyak orang dari kacamata orang awam melihat bahwa perempuan Adonara ini memiliki peranan yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki itu sendiri, yang diakibatkan oleh budaya patriarki ini sendiri. Namun, sejatinya bahwa perempuan Adonara ini adalah sebagai ibu yang melahirkan kita, yang adalah sebagai penjaga kita atau sang penenun kehidupan itu sendiri. Namun, banyak orang menyalahartikan kedudukan perempuan itu sendiri. Ketika kita melihat bahwa perempuan Adonara ini sangat berharga, karena yang tadi saya sebutkan bahwa dia adalah sang penenun kehidupan. Namun di lain pihak juga bahwa hal ini dapat kita lihat bahwa dalam mas kawin kita punya itu kan adalah gading gajah. Kenapa mas kawin kita adalah orang Adonara itu adalah gading gajah, tidak binatang-binatang lain atau hal-hal lain yang ada dan tidak langka di lingkungan kehidupan kita ini sendiri. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa karena kelangkaan dan mahalnya gading gajah inilah, sama halnya dengan
kedudukan kita sebagai perempuan dalam hal ini, kita sebagai pribadi yang mahal, mulia, dan berharga. Kemudian di lain kesempatan, sejak zaman dahulu hingga sekarang, apabila kita berserah diri pada Tuhan, kita selalu menyebutkan bahwa amak rerawulan ina tanah ekan. Ina tanah ekan sendiri adalah ina yang memberi kehidupan. Nah, kemudian kita berbicara tentang kehidupan kita di masyarakat Adonara pada khususnya, bahwa banyak dari kita melihat perempuan itu hanya sebelah mata. Dalam hari ini banyak anggapan bahwa perempuan itu kedudukannya lebih di bawah laki-laki, dan laki-laki itu adalah kedudukannya di atas perempuan, seperti itu. Namun menurut saya hal ini sebagai sebuah hal yang sangat keliru, yang mana akibat dari budaya patriarki ini sendiri yang kemudian minta maaf tapi dimanfaatkan oleh laki-laki itu sendiri untuk menutupi yang mungkin kekurangan mereka, seperti itu. Nah, kemudian ada anggapan lain bahwa perempuan Adonara itu hanya memiliki skill pada bidang domestik, dan laki-laki itu adalah pada bidang publik, seperti itu. Nyatanya hal ini saya melihat sebagai sebuah kekeliruan juga. Dan apabila kita melihat bahwa pada saat kita duduk di acara-acara adat, nah tentu saja laki-laki itu mereka duduk di depan untuk berbicara tentang koda kiri, sedangkan kita perempuan, kami perempuan itu duduk mestinya di belakang untuk jaga tungku. Nah, kemudian di sini tentu saja di sini terdapat pembagian kerjasama. Di sini saya melihat bahwa ada kerjasama yang baik ketika kita semua maunya sama-sama duduk di depan. Nah, di belakang itu siapa? Nah, kemudian kita melihat bahwa amalake duduk di depan untuk tutup koda kiring, kemudian perempuan itu di belakang sebagai penjaga tungku. Nah, di situ saya melihat bahwa peran perempuan di sini adalah sebagai penentu kebijakan pada bagian belakang. Ketika terjadi sesuatu itu pastinya di pihak amalake juga pastinya akan berkoordinasi dengan perempuan di belakang itu sendiri. Nah, kemudian berkaca lagi dengan kehidupan kita yang ada di Adonara ini, cukup banyak kita temui bahwa fenomena misalnya pada saat pengambilan keputusan di desa. Kabar, terima kasih, nanti akan berkembang lagi dalam masih bisa lanjut. Dari Pak Nusa Malang, waktu kami berikan deh. Oke, baik. Senior Panusa yang lihat. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan sebelumnya, gue Hendra. Gue kuliah di Malang. Sekarang gue menjabat Ketua Panusa periode 2019-2020. Gora Koli Lamhoda. Baik, selamat malam untuk kita semua. KB Ama, KB Kakak, KB Bine, KB Arik, Bangkae. Materi yang diberikan kemarin oleh Ama Heri terkait meneropong realitas kaum muda Adonara di Lowotana. Nah, untuk meneropong realitas kaum muda Adonara di Lowotana, menurut saya seharus berada di Lowotana dan mengalami realita yang ada di Lowotana. Namun di Malang, jadi kita sekedar meneropong dan mengetahui realitas anak muda kita, generasi muda Adonara di Lowotana. Untuk generasi muda di Lowotana dalam realitas sosial,
anak muda Adonara di Lowotana mungkin sangat menjunjung tinggi nilai budaya, nilai adat istiadat Adonara. Itu bisa kita lihat dalam komunitas-komunitas atau organisasi desa kayak Karang Taruna. Mereka selalu menampilkan nilai-nilai budaya yang ada dalam kesempatan-kesempatan tertentu, dan juga nilai-nilai budaya yang ada mereka mengalaminya sendiri, seperti upacara-upacara adat. Nah, itu internalisasi nilai budaya Adonara itu sangatlah dalam, karena mereka semua mengalami sendiri situasi-situasi dan juga pergerakan nilai budaya yang ada di Adonara. Namun realita yang ada juga menunjukkan beberapa hal-hal yang sangat miris ya, seperti degradasi nilai moral yang mungkin sudah disampaikan oleh Ama Pirlo, Ketua Umum GEMA, ya, seperti nilai-nilai moral itu juga sangat dipengaruhi oleh 4.0, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga perkembangan alat-alat teknologi yang sudah sangat canggih ya. Itu yang disayangkan sih dari kaum muda Adonara yang sekarang. Nah, dengan demikian pergeseran nilai sangatlah apa ya, untuk sangatlah nyata, karena kita lihat sekarang kaum muda Adonara yang ada di Lowotana mulai memudar pengaplikasian nilai budayanya, karena peralatan teknologi, handphone sudah canggih semua, jadi komunikasi dan juga tindakan-tindakan di media sosial itu sangatlah besar dan juga memiliki resiko yang sangat besar. Nah, seperti penyebaran video porno dan juga pansos yang dilakukan oleh orang-orang muda Adonara, generasi milenial. Ya, kami yang tergabung dalam generasi milenial yang ada di luar Adonara, yang ada di tempat perantauan juga melihat realita itu, bahwa orang Adonara yang ada di Lowotana, tindakan-tindakan yang mereka buat itu juga mencerminkan bahwa nilai-nilai budaya mulai pudar. Nilai-nilai budaya mulai pudar. Nah, kita harus pikirkan bagaimana mengatasi itu, karena degradasi nilai moral itu sangat penting, dan jika tidak diatasi, maka akan berpengaruh terhadap generasi kedepannya juga. Nah, untuk mengatasi itu, saya punya satu tawaran. Bagaimana kalau pengembangan nilai budaya itu kita aplikasikan lewat tindakan-tindakan untuk kaum muda di Lowotana, untuk generasi milenial Lowotana, lewat tindakan-tindakan konkret lah, untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada, mempertahankan nilai-nilai budaya. Nah, itu kita bergerak di komunitas-komunitas kaum muda saja. Kita bergerak di komunitas kaum muda yang ada di Lowotana, sosialisasi untuk pentingnya pengembangan nilai budaya adat istiadat Adonara. Karena contohnya seperti kami yang anak muda Adonara nih, untuk koda kiri yang tagana dan juga koda adat itu kami tidak mengerti lagi. Nah, itu yang perlu ditanamkan, dan juga nilai-nilai positif dari budaya Adonara yang lain. Nah, terkait apa yang disampaikan, ini sekedar pandangan saja sih, terkait apa yang disampaikan tadi Bapak Ketua Apu Oring terkait perang tanding. Nah, itu yang disesalkan, bahwa
nilai-nilai itu terus ditanamkan sehingga perang tanding itu akan terus berlangsung. Karena misalnya contoh ya, ketika kita keluar daerah, orang tanya asal dari mana. Nah, kita jawab Adonara. Nah, itu satu label untuk orang Adonara ketika ditanya itu, oh Adonara yang suka perang ya. Nah, itu label yang sangat negatif sekali. Itu label yang sangat negatif sekali. Padahal kita punya nilai-nilai budaya yang banyak yang positif. Nah, itu yang tidak ditonjolkan sehingga kebanyakan orang melihat bahwa oh Adonara itu suka perang. Adonara itu suka baku potong, baku bunuh. Nah, itu yang disesalkan. Oleh karena itu mungkin pengaplikasian nilai-nilai budaya itu sangat penting lewat tindakan nyata yang dilakukan komunitas-komunitas anak muda lagi, Adik. Di Karang Taruna Desa itu kita amalkan nilai-nilai budaya yang positif, kita sosialisasikan budaya-budaya. Mungkin amak yang boroi, kakak yang boroi bisa lanjutkan ini kayak tawaran-tawaran kita ini kita bicarakan lagi. Mungkin dari saya sekian. Sebelumnya terima kasih banyak. Mohon maaf Eka Awero karena di samping kos ada pesta nikah. Makanya Eka Awero. Oke, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita maklumi anak kos, kita pernah mengalami itu, Adik Ketua Panusa. Jadi tidak jadi masalah, tapi suaranya jelas bisa terekam dengan baik. Ada poin-poin penting yang disampaikan. Kegelisahan Ketua Panusa ini sama dengan kegelisahan yang disampaikan oleh Ketua Gema Surabaya soal pergeseran nilai sampai pada tingkat ada penyimpangan perilaku sosial yang cukup mengkhawatirkan kita semua, dan juga soal perang tanding. Baik, kita bergeser ke narasumber kita yang berikut. Ketua Angkatan Muda Adonara Kupang, Adik Katrin, silakan. Halo, baik, selamat malam untuk kita semua. Malam, Adik, silakan, langsung. Terima kasih kepada Abang Moderator, selamat malam untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, teman-teman semua yang sudah bergabung. Untuk rekan-rekan saya, Ketua Organda Mahasiswa Adonara seluruh Indonesia, sekali lagi selamat malam. Menjadi sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya secara pribadi dan kami keluarga besar Angkatan Muda Adonara Amakupang karena boleh terlibat dalam salah satu momentum bersejarah pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya akan memberikan sejumlah pemaparan terkait dengan bagaimana kita merevitalisasi dan menginternalisasikan nilai-nilai seni dan budaya adat Lamaholot, adat Adonara dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama saya ingin menyambung pernyataan dari Ketua Gema Surabaya mengenai konten dalam tanda kutip pornografi, sensualitas, dan lain sebagainya yang banyak tersebar di media hari ini. Perlu kita ketahui bahwa media massa hari ini memang tengah menciptakan kesadaran palsu melalui propaganda dan hegemoninya yang berujung pada penciptaan konstruksi realitas. Maksudnya apa? Media massa sebagai komunikator publik dan sekaligus opinion leader yang punya power yang begitu besar berusaha untuk menciptakan ilusi di tengah masyarakat. Dengan cara apa? Melakukan eksploitasi tubuh perempuan tanpa disadari oleh perempuan itu sendiri. Jadi para perempuan ini tidak sadar bahwa mereka telah menjadi korban dari eksploitasi tubuh perempuan yang dipropagandakan melalui media massa yang tadi saya sebut menciptakan kesadaran palsu melalui apa yang disebut oleh Michael Foucault dalam teorinya, yaitu komodifikasi. Komodifikasi ini adalah bagaimana kita mengubah sesuatu entitas menjadi komoditas. Jadi seolah-olah tubuh kami, tubuh para perempuan ini memiliki nilai jual. Nah, hari ini, disrupsi hari ini, nilai alat transaksi yang digunakan dalam disrupsi hari ini tidak melulu soal uang, tetapi soal jumlah followers di media sosial, jumlah likes, jumlah viewers, jumlah subscribers, sehingga semakin banyak jumlah yang tadi saya sebutkan followers dan lain sebagainya, membuat para perempuan, termasuk di dalamnya perempuan Adonara, jadi merasa bahwa, oh jadi kita keren dengan cara seperti ini, kita bisa beken dengan cara seperti ini. Inilah kesadaran palsu yang sedang tercipta di tengah kita, sehingga semakin banyak
semakin tinggi jumlah viewers, likes, dan sebagainya, kita akan semakin terdorong untuk menciptakan konten-konten yang bersifat sensualitas. Maka apa yang perlu kita lakukan sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan untuk membantu menghentikan semua ini? Pada malam hari ini memang hanya ada 3 narasumber perempuan, tetapi saya berharap bahwa suara kami, suara para perempuan Adonara ini bisa sedikit banyak merepresentasikan suara perempuan-perempuan Adonara dimanapun berada di luar sana. Yang perlu kita lakukan sangat sederhana, berhenti di kita. Saat kita menerima konten yang, misalkan sekarang kan bisa lewat share link, saat kita menerima link konten yang memuat sensualitas tubuh perempuan, memuat pornografi, memuat porno aksi, berhenti di kita. Jangan sebarkan konten tersebut, kalau perlu kita laporkan. Sehingga apa? Saat antusias publik terhadap konten-konten seperti ini minim, antusias publik menjadi rendah, maka niscaya tidak akan mendorong lagi penciptaan, pembuatan, penyebaran konten-konten tersebut. Toh tidak akan ada income yang didapatkan karena memang tidak ada antusias, tidak ada feedback daripada publik. Hari ini kita punya literasi media sosial, hari ini kita punya digital. Sayangnya kedua aktivitas ini masih sering dilakukan oleh mereka yang memiliki mobilitas tinggi di media sosial yang adalah kelas-kelas tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya terpikirkan bahwa kalau kita berbicara tentang internalisasi nilai-nilai Adonara untuk dimulai dari anak muda, itu sesuatu yang sangat terlambat. Bagaimana jika kita memulai dari anak-anak? Bagaimana jika kita menciptakan, membuat semacam kurikulum lokal untuk suatu muatan lokal yang disebut seni budaya lama holot? Kan kita di SD, di SMP, di SMA ada namanya mata pelajaran muatan lokal. Tetapi bagaimana kalau kita menggunakan muatan lokal itu, kita menciptakan muatan lokal itu dengan nama seni budaya lama holot dan kita integrasikan seni budaya lama holot tadi dengan disrupsi 4.0. Ada beberapa cara. Misalnya kita dokumentasikan asal-usul desa audiovisual, kita rekam videonya, kemudian kita unggah ke media sosial, kita rekam atau kanal YouTube, kita rekam dari para tetua, sehingga kelak saat tetua tersebut sudah tidak berada lagi di dunia ini, sudah dijemput oleh ajal, kita punya dokumentasinya, dan itu tidak lagi menjadi milik kita secara pribadi, tapi bisa dikonsumsi secara publik karena sudah disebarluaskan melalui media. Kemudian, misalnya bikin drama singkat dalam menggunakan bahasa lemah holot tentang permainan tradisional, tentang kesenian, kearifan lokal dalam bentuk audiovisual, dan sekali lagi diunggah, misalnya di kanal YouTube sekolah, di akun media sosialnya sekolah. Karena jujur, berapa banyak anak-anak hari ini yang masih tahu permainan tradisional kita di Adonara, sedangkan lebih banyak anak-anak itu lekat sama yang namanya gawai atau gadget. Sebagai contoh, di desa tempat saya tinggal di Desa Waiwadan, sebelumnya saya orang Oring Bele, Kecamatan Mitihama, tapi tinggal di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat. Di sini anak-anak itu lebih cenderung menggunakan bahasa Melayu Larantuka ketimbang bahasa Adonara. Berapa banyak anak kecil, anak seusia SD di Desa Waiwadan ini yang bisa menggunakan bahasa daerah itu tidak banyak, sehingga dengan menciptakan muatan lokal seperti ini, kita juga turut membantu melestarikan seni budaya lewat jalur pendidikan. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur bisa juga memfasilitasi dengan cara apa? Misalnya, mendorong upaya pembuatan lomba mendongeng untuk pelajar SMP dalam bentuk audiovisual, tapi secara virtual. Jadi, selain nanti ada kriteria tertentu sebagai penilaian internal dari pihak Dinas PKO, juga libatkan partisipasi publik. Bikin juara favorit, yang juara favorit itu dinilai dari berapa banyak likes. Ingat, hari ini alat transaksi utama dalam disrupsi 4.0 adalah jumlah likes, viewers, subscribers, followers di media sosial. Dengan membuat lomba yang ada juara favoritnya seperti ini, partisipasi publik jadi banyak, jadi aktif. Jadi kita akan share link ini. Jadi orang Adonara dimanapun berada, di dalam negeri maupun di dalam negeri bisa tahu, oh ternyata sekarang di Kabupaten Flores Timur ada lomba seperti ini yang melibatkan anak-anak usia SMP untuk membuat dongeng tradisional. Sehingga semakin banyak link yang di-share dan lain sebagainya, semakin banyak jumlah viewers, semakin banyak jumlah likes, semakin banyak jumlah followers, semakin banyak jumlah subscribers, anak-anak dari SD, SMP, SMA kami, kaum milenial, kami pun jadi menyadari bahwa ternyata kami diterima, ada antusias publik yang menerima konten-konten positif seperti ini sebagai upaya untuk melestarikan budaya lama holot. Saya menyebutnya seperti ini. Bagaimana kalau kita memanfaatkan kolektivitas kita yang sangat tinggi sebagai orang Adonara untuk membangun satu kesatuan sistem pelestarian seni dan budaya
yang di dalamnya ini tentu saja memuat nilai-nilai keadonaraan kita melalui jalur pendidikan. Seperti itu tadi. Kemudian bisa juga misalnya pemerintah bikin sayembara logo Hari Ulang Tahun Kabupaten Flores Timur. Jadi mengoptimalkan partisipasi publik secara virtual. Misalnya misalnya kalau ide seperti ini mungkin masih agak sulit diterapkan, sulit diimplementasikan karena mungkin terkendala oleh fasilitas dan lain sebagainya, bisa kita buat dalam bentuk tulisan. Misalnya kalau audiovisual masih terkendala satu dan lain hal, kita bisa bentuk dalam buat visual, muat di blog sekolah, di website sekolah, dan itu menjadi tugas dari anak-anak SMA bikin drama singkat lah tentang menggunakan bahasa lama holot, seperti tadi saya bilang tentang permainan tradisional dan lain sebagainya. Sehingga kalau dari anak-anak itu sudah terbiasa dengan seni, budaya, kearifan lokal, dengan bahasa, dengan nilai-nilai seperti itu, maka kelak sampai besar pun dia akan tetap menginternalisasikan dan memahami di dalam hatinya bahwa saya orang Adonara. Jadi tidak hanya sebelumnya saya apresiasi dari bapak semua di komunitas ini yang sudah menginisiasi pembentukan lembaga adat desa, tetapi menurut saya tidaklah cukup sampai di situ. Perlu ada peran dari lembaga pendidikan dengan mengintegrasikan corak pendidikan lokal kita dengan disrupsi 4.0 seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Itu. Kemudian untuk kami di Angkatan Muda Adonara Amapupang, disrupsi 4.0 ini sudah dibicarakan sejak zaman kepemimpinan abang saya sebelumnya, Abang Heri Boli, mengingat bahwa kita memang tidak bisa menghindarkan diri dari yang namanya disrupsi 4.0. Mau tidak mau kita harus menerima disrupsi teknologi ini, disrupsi yang sangat masif ini. Tetapi kita juga tidak bisa menerima dengan tangan kosong. Kita harus memiliki bekal, memiliki sesuatu dalam diri kita sehingga itu bisa menjadi benteng, sehingga kita tidak terseret oleh dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan dari disrupsi 4.0 ini. Kami di Amakupang dalam masa pengenalan dan penerimaan anggota baru MPPAB periode 2019-2020 tidak lagi menggunakan cara konvensional yang sebelumnya telah digunakan dan dialami oleh abang-abang saya, Abang Rudi Tokan dan abang-abang lain, tetapi kami menggantinya dengan satu cara metode baru yang lebih relevan dengan situasi dan kondisi hari ini. Bukan berarti kami menganggap bahwa cara konvensional itu tidaklah tepat, tidaklah benar, tidaklah menarik, namun kita juga tidak bisa serta-merta memaksakan sesuatu yang memang sudah tidak bisa lagi atau tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi zaman pada hari ini, sehingga kami mengganti corak dari MPPAB dan PMK tersebut. Kemudian memang Amakupang juga memang berbicara soal hal-hal penting di disrupsi 4.0 ini. Kami sempat berbicara soal kewirausahaan sosial. Berapa banyak kewirausahaan sosial yang ada di Flores Timur hari ini? Mungkin ini yang saya tahu yang memang juga bisa dibilang meledak di pasaran dan juga meledak di media sosial adalah Duanyam. Berapa banyak? Bagaimana kalau kita juga meneladani cara-cara seperti ini untuk menciptakan kewirausahaan sosial yang selain berwirausaha tentu juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Terus kami juga berbicara kesetaraan gender dalam pandangan keadonaraan. Ini yang ingin saya sampaikan kepada siapa saja yang menonton ini pada malam hari ini, bahwa sebenarnya yang salah itu bukan budaya patriarkinya, yang salah itu adalah mindset kita. Kita selama ini dikontrol, ada pihak-pihak tertentu seperti media massa tadi, konstruksi sosial yang membuat kita beranggapan bahwa hanya laki-laki yang mendominasi ruang publik, sedangkan perempuan itu hanya boleh berada di ruang domestik. Padahal laki-laki dan perempuan ini sama-sama memiliki peran domestik maupun peran publik. Misalnya, ayah dan ibu saya ini seorang guru. Di ruang publik mereka berdua guru. Di rumah, di ranah domestik, mereka adalah orang tua, adalah ayah, adalah ibu. Ini yang selama ini tidak kita lihat dengan baik. Ini yang selama ini seolah-olah tenggelam karena peran peran laki-laki itu lebih banyak di depan publik. Terus seperti yang Ina Ketua KMAY tadi katakan, perempuan-perempuan yang menjaga lagi, Katrin.
Iya, baik Abang, terima kasih. Perempuan-perempuan yang menjaga tungku di belakang itu, saya melihatnya itu sebagai filosofi yang sangat luar biasa, karena menjaga tungku itu adalah menjaga kehidupan. Jika api itu mati, maka tak ada kehidupan. Jika pertahanan belakang itu mati, tidak akan ada hal yang baik yang akan terjadi di depan. Itu yang saya percaya melalui kesetaraan gender yang kami suarakan juga melalui di Amakupang dalam MPPAB dan PMK kemarin, karena gender itu sifatnya artifisial, bukan natural. Gender itu artifisial, artinya kita bisa mengubah itu. Kemudian kami juga belajar jurnalisme warga, ada pelestarian budaya melalui Disnatalis Amakupang ke-18 dalam kepemimpinan Abang Heri Boli kemarin, dan kami juga ada media sosial, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, seperti teman-teman organda lainnya juga sebagai official account. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih banyak, teriring salam dari Rumah Amakupang, Uin Taan Uin, Keugahan Taan Kahan Ehan. Terima kasih, luar biasa Adik Katrin. Ada beberapa poin penting yang dalam bentuk masukan, himbauan, juga beberapa realitas yang ada di organisasi Angkatan Muda Amakupang itu sudah dipresentasikan secara jelas oleh Adik Katrin. Kita ke narasumber yang berikut dari Surakarta, Val Surakarta. Kepada Anda yang dari Surakarta, waktu dan kesempatan saya berikan. Surakarta masuk, Surakarta. Tidak bisa di. Oh, oke. Kalau begitu, baik. Kalau begitu kita langsung ke IPA Bali. Kepada orang Bali, silakan. Ada Ketua IPA Bali, silakan. Langsung saja masuk. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Moderator. Selamat malam. Amak orang tua ini amak hangkae. Sebelumnya perkenalkan GOE atas nama Felix Sulekian. Di sini sebagai ketua Ikatan Pemuda Adonara Bali. Saya asal dari Desa Niawono. Di sini saya akan membicarakan tentang subtema mengenai meneropong realitas sosial generasi muda Adonara yang ada di Laut Tanah. Dalam kehidupan bermasyarakat, generasi muda sendiri merupakan suatu unsur yang sangat vital. Kita semua tahu dan sepakat bahwa generasi muda itu tentunya akan menjadi pelaku atau pewaris dari suatu tatanan masa depan. Namun dalam kenyataannya, generasi muda saat ini masih dipandang sebelah mata, atau mungkin bisa saya katakan lebih sopannya bahwa generasi muda dalam hal ini belum dikasih sebuah kesempatan. Misalkan saya ambil sebuah contoh bahwa ketika ada sebuah selisih paham atau perdebatan antara generasi muda dengan inakat amakat atau orang tua kita yang berbeleka, seringkali bahasa yang dilemparkan kepada generasi muda itu adalah aku kreak mio mau sekolah ke jadi mio mau balik nuang kain kami. Sebenarnya ini adalah salah satu contoh bagaimana buruknya perlakuan orang tua kita itu terhadap generasi muda. Nah, perlakuan seperti ini tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dari generasi muda itu sendiri. Dan hal-hal seperti ini juga sering terjadi dalam dalam tatanan upacara adat istiadat di Adonara itu sendiri. Misalnya, jika ada sebuah upacara adat, anak-anak muda, orang-orang muda itu, mereka lebih ditempatkan kepada, misalnya ditempatkan ke tempat-tempat pembantaian hewan sebagai persiapan jamuan untuk orang-orang tua. Tetapi mereka tidak diberikan kesempatan untuk ikut duduk dan berdiskusi atau mendengarkan apa yang menjadi pembicaraan dalam tatanan upacara adat istiadat itu. Saya sepakat bahwa hal-hal seperti tatanan upacara adat ini itu sebenarnya menjadi tanggung jawab orang tua kita yang lebih tua dari kita. Namun di sini kita berbicara soal regenerasi. Nah, jadi setidaknya kalau kita tidak bisa memberikan orang-orang muda ini belum bisa diberikan sebuah kepercayaan atau belum bisa diberikan setidaknya orang-orang muda ini bisa diberikan sebuah kesempatan untuk bisa ikut ambil bagian dalam
dalam kegiatan upacara adat itu dengan cara seperti misalnya duduk ikut bersama dengan orang-orang tua kita, sehingga jika suatu saat nanti orang-orang tua kita sudah tidak ada, generasi-generasi muda ini sudah memiliki sebuah bekal pengetahuan perihal tata upacara adat itu, sehingga di kedepannya generasi-generasi muda ini sudah memahami soal bagaimana tata cara upacara adat itu sendiri. Lalu jika kita berbicara tentang bagaimana menjaga nilai-nilai kearifan budaya lokal kita, sangat tidak adil jika kita generasi muda hanya menyalahkan hal-hal ini kepada orang tua kita. Sebagai generasi muda kita juga harus lebih sadar diri. Terima tidak terima, kita generasi muda saat ini sedang terjerumus ke dalam sebuah budaya hedonis. Hedonisnya kita menikmati itu sebagai sebuah peradaban modern. Generasi muda saat ini mereka lebih suka berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan yang sifatnya hura-hura, seperti kumpul-kumpul minum mabuk, ataupun mencari sebuah kegiatan yang hanya untuk mengisi kesenangan pribadinya, yang mana kegiatan-kegiatan itu nantinya semakin mengikis jati dirinya sebagai anak Lewotana itu sendiri. Misalnya saja kita bicara soal kesenian-kesenian leluhur. Di sini kesenian-kesenian leluhur itu sudah, yang diwariskan leluhur itu sudah dipandang sebelah mata oleh generasi-generasi muda. Mereka lebih tertarik kepada budaya-budaya luar, misalnya seperti budaya-budaya joget, atau seperti budaya-budaya joget yang itu bisa menunjang status sosialnya sebagai manusia kekinian. Kemudian katakan saja seperti warisan hama, tarian hama. Di sini di dalam tarian hama itu yang membawakan nyanyian atau gahaoha itu kebanyakan didominasi oleh orang-orang tua. Kita generasi muda sendiri dalam kehidupan yang serba modern ini, mereka lebih tertarik untuk mencari tahu tentang sebuah, misalnya lagu-lagu yang dalam bahasa gaulnya lagu-lagu yang lagi hit sekarang, ketimbang mereka mencari duduk bersama orang-orang tua dan duduk untuk mempelajari sajak-sajak yang digunakan oleh orang-orang tua kita dalam tarian hama itu. Kemudian juga kesenian-kesenian lain seperti tarian hedung, nige, ataupun gawe au, itu seolah-olah hanya menjadi sebuah pertunjukan musiman. Yang saya maksud adalah kesenian-kesenian ini hanya misalnya kita akan berlatih tentang kesenian-kesenian ini hanya saat ada festival budaya, ataupun hanya saat ada penjemputan orang-orang penting. Namun setelah kegiatan-kegiatan ini sudah tidak ada lagi latihan tentang kesenian-kesenian budaya ini, itu dilupakan. Nah, jika kita ingin terus menjaga kearifan budaya kita, seharusnya hal-hal seperti itu, latihan-latihan seperti itu seharusnya dilakukan secara sistematis, secara berkala terus-menerus, sehingga orang-orang muda kita mereka terus bisa lebih memahami tentang nilai-nilai budaya kita itu sendiri. 1 menit lagi, adik, saya ingat. Oh ya. Nah, lalu mungkin kemudian saya berbicara juga tentang penggunaan bahasa Adonara ya, bahasa daerah khususnya bahasa Adonara. Nah, di sini 1 menit lagi. Ya. Ini Badan Bahasa Indonesia sendiri sudah mengkampanyekan jargon soal utamakan bahasa Indonesia. Dengan bahasa asing ini mereka mempunyai sebuah wadah atau sebuah acuan untuk dipelajari. Sementara bahasa
daerah sendiri kita tidak punya hal-hal seperti itu. Kita hanya berharap dari tutur lisan orang-orang tua kita. Kemudian bahasa Indonesia dengan bahasa asing, mereka memiliki kamus yang bisa menjadi acuan, bisa menjadi sebuah wadah untuk lebih mudah untuk dipelajari. Saya tidak menuntut bahwa bahasa Adonara harus mempunyai kamus, cuma setidaknya kita harus mempunyai sebuah media untuk bisa lebih mempermudah anak-anak muda kita untuk mempelajari bahasa kita ini. Karena jujur saja banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang di NTT yang sudah mati. Sehingga alangkah baiknya kita lebih memperhatikan tentang penggunaan bahasa ini sehingga tidak menjadi bahasa daerah kita tidak masuk ke dalam daftar bahasa-bahasa yang telah mati itu sendiri. Baik, Adinda. Sudah ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih. Ade IPA, Ketua IPA Bali. Mudah-mudahan tinggal di Bali, tetapi jangan sampai jadi orang Bali benaran. Siap, Bang. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang berikut. Dari FK PPM BTT Makassar. Kepada Ade Ketua BTT Makassar, waktu kami berikan. Silakan, Ade. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kepada Bapak orang tua yang telah memberi ruang kepada anak-anak muda. Dan salam semangat untuk teman-teman ketua yang telah bergabung atau teman-teman yang sekarang bergabung di meeting malam hari ini. Suada FMDT saya yang dulu perempuan Adonara dalam pusaran industri 4.0. Perkenalkan, nama saya Fitria Kaneka, asal Witihama Oringbela, Ketua FKPPM BTT Flores Timur Makassar, periode 2020-2021. Berbicara tentang perempuan, berarti kita berbicara tentang peradaban dunia. Sekolah yang pertama yang kita lewati adalah dari ibu. Karena apa? Kita menjadi banyak hal di seorang perempuan yang ada dalam rumah. Perempuan Adonara itu sangat bermartabat. Kenapa saya bilang sangat bermartabat? Karena mahar atau yang diberikan kepada perempuan itu sangat berharga. Untuk perempuan dengan laki-laki ini, mereka tidak berbicara tentang layan dan melayani, namun mereka berbicara tentang antara perempuan dengan laki-laki. Sedang perempuan dan naungan Nara ini sudah mencapai pabrik cerdas yang kita sebut tadi itu 4.0. Tapi dia belum sampai endapannya. Kenapa? Karena kita masih dibatasi, baik dengan waktu pekerjaan kita yang di Adonara. Perempuan harus membagi waktu, baik untuk anaknya, masak, baru pergi ke kebun. Jadi perempuan ini masih terbatasi untuk dia mencapai ke 4.0 ini yang sesungguhnya. Kalau kita bilang apakah budaya kita menerima kemajuan perempuan pada era 4.0 ini, saya rasa diterima. Karena kenapa? Perkembangan IT di Adonara ini sangat-sangat pesat. Namun kita melihat lagi antara perkembangan antara laki-laki dan perempuan ini, perempuan lebih masih rendah karena dia masih dibatasi. Ketika dia mengerjakan ini, dia masih mengingat apa pekerjaan yang belum dilakukan.
perempuan Adonara itu seharusnya kreatif, mempergunakan sebaik mungkin perkembangan teknologi. Bukannya kita menyalahkan teknologi, namun kita harus memperbaiki atau kita harus melihat diri kita sendiri. Perkembangan ketika ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka perkembangan teknologi itu semakin canggih dan kita harus siap menerima itu dan mempertahankan bagaimana budaya kita yang harusnya tertanam dalam diri kita. Untuk masalah patriarki budaya dalam naungan Adonara, bukannya kita menyalahkan atau menghilangkan patriarkinya, namun kita anak-anak muda yang paham akan kehidupan yang bagaimana adil dan sejahterakan masyarakat, itu kita yang memahamkan kepada masyarakat yang selalu mengatakan bahwa perempuan itu harus begini, laki itu harus begini, begitu. Untuk perempuan seharusnya dia bukannya kita harus mendahului laki-laki atau berpendidikan lebih tinggi dari laki-laki, namun kita harus sesuaikan bahwa perempuan juga harus memiliki pendidikan yang lebih bersama laki-laki. Karena kenapa? Perempuan adalah sekolah pertama yang didapatkan oleh anak. Untuk perkembangan budaya dari Adonara, sebaiknya kita anak-anak muda, masyarakat atau orang tua kita harusnya lebih kreatif, baik mempertahankan antara menenun atau memetik jagung, itu sepertinya kita harus kreatif. Bagaimana kita harus mengelola ini menjadi ini? Karena kenapa? Jagung titi dengan menenun yang sekarang di Adonara itu dia sekarang menjadi pusat ekonominya masyarakat Adonara. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ina, adik dari Makassar. Terima kasih banyak. Perempuan adalah pencipta peradaban. Perempuan melahirkan peradaban. Sudah disampaikan juga oleh perempuan hebat kita sebelumnya, Ade Katrin dan juga Ina Barak dari Kemai, Yogyakarta. Baik, ini narasumber kita masih ada satu. Sebelum kita ke narasumber pendamping kita ke Hikmah Bandung. Silakan dari Hikmah Bandung, ketuanya diberi waktu. Terima kasih untuk Kakak Rudi, selaku moderator, untuk kesempatan dan waktunya. Salam hormat saya untuk amak orang tua, sepupu oring wangkai, kabe kakak, kabe arik wangkai. Salam hormat dari kami, pemuda-pemudi Hikmah Bandung. Perkenalkan, nama saya Syarif Khan, asal desa saya Tukutokan, satu kampung dengan abang moderator. Tanpa berpanjang waktu, karena dari tadi juga teman-teman ketua organda lain yang sudah memaparkan materinya, saya juga ingin memaparkan sedikit mengenai materi saya tentang mengungkapkan kondisi kekinian generasi Adonara di era 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan bagian dari arus globalisasi dan teknologi informasi yang relatif sangat cepat, ya, memberikan dampak yang besar terhadap cara pandang budaya dan gaya hidup di kalangan generasi milenial sekarang. Seperti yang kita lihat dan alami sekarang, bagaimana generasi milenial cenderung acuh, masa bodoh, atau bahasa kasarnya bisa dibilang lebih bodoh amat, ya, dengan budayanya sendiri. Dan di sini seharusnya generasi milenial sekarang harus mengambil sikap untuk memperkenalkan budaya adat, terkhususnya budaya adat Adonara. Walaupun saya sendiri bukan asli Adonara, bisa dibilang pendatang di Adonara, tapi gue juga bela di Adonara, jadi sedikit banyaknya gue juga tahu tentang budaya. Untuk soal adat, ya kalau untuk adat ya Silo Tanah Lodo, ya. Ya kalau
bagi kami di luar begini ya, kami hanya menyampaikan budaya atau kebiasaan kita sekarang. Generasi milenial sekarang seharusnya lebih berperan aktif dalam menyalurkan bakat tariannya, misalnya hedung, juga ya seperti kita lihat sekarang, bagaimana tarian-tarian itu sekarang ini ya bisa dibilang sudah sangat minim ya untuk dijalankan. Harusnya kita sebagai kaum milenial menyadarkan akan hal itu. Sedangkan saya memaparkan sedikit cerita kami di Bandung sini. Walaupun organisasi kami berdirinya baru seumur jagung ya, bisa dibilang begitu, baru 3 tahun jalannya, tapi kami di sini berusaha untuk mencari link atau jaringan untuk bekerja sama dengan orang setempat, dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah kami juga sudah menemukan CEO dari Bandung sendiri, di mana setiap ada acara atau kegiatan yang berbau negara atau tarian-tarian tradisional, pastinya kami dari Adonara selalu diundang. Ya puji Tuhan, dan akhirnya dengan kembangan tersendiri, kami dari mahasiswa atau anak orang tua yang berada di Bandung bisa secara langsung mengenalkan tarian-tarian dan budaya Adonara itu sendiri. Dan seperti yang kita lihat sekarang, dari zaman dulu, kalau tidak salah dalam tahun 90-an itu kan di pelajaran di sekolah dasar, pelajarannya ada muatan lokal yang berbau mengajarkan tentang budaya-budaya dan tarian-tarian. Tapi di zaman sekarang kita melihatnya ya sudah mulai mengurang dan hampir tidak ada ya untuk mata pelajaran itu. Maka dari itu kami dari kaum milenial juga ya tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Ya mungkin bisa, tapi kami juga mengharapkan ada campur tangan dari pemerintah-pemerintah, misalnya permodalan untuk pengadaan barang atau cara pengenalan untuk adat budaya kita sendiri. Selain itu pula, kesenian pengelolaan kebudayaan bisa meningkatkan jiwa kewirausahaan pemuda-pemudi yang berada di tanah Adonara maupun di luar Adonara ya. Misalnya dengan penjualan pernak-pernik ciri khas daerah kita bisa dijual untuk menjadikan souvenir bagi para pelancong atau dengan cara penjualan online. Ya karena teknologi sekarang kan sudah begitu sangat pesat, sangat maju ya. Jadi kiranya kita juga bisa memanfaatkan itu untuk mengenalkan budaya kita. Dan sekarang dari pandangan saya sendiri, untuk kurangnya budaya sekarang itu karena kurangnya pengelolaan kebudayaan secara serius dan terpadu terhadap budaya, membuat kekurangan peminat terutama dalam kaum milenial ya. Karena kaum milenial sekarang kan lebih larinya ke yang lebih modern seperti sekarang. Ya misalnya permasalahan pemodalan terutama sering meningkatkan permasalahan permodalan terutama sering menjangkit berbagai komunitas untuk mengembangkan budaya setempat. Kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan permodalan sehingga kebudayaan kita juga kurang diperlihatkan di khalayak ramai. Jadi di sini saya mengajak untuk kaum muda semuanya, ya terkhususnya untuk kita pemuda yang berada di Pulau Adonara, marilah kita membangun kesadaran dari diri kita untuk selalu mengembangkan budaya kita, selalu mengembangkan tarian-tarian kita. Marilah kita memperkenalkan tarian adat kita dimanapun kita berada, dan selalunya dalam restu leluhur lewat tanah. Sekiranya dari saya untuk malam ini, terima kasih. Saya kembalikan ke Abang Moderator. Terima kasih, Sarif Khan.
Ini orang kalau belum tahu disebut namanya ini orang pikir dari India. Terima kasih ya, Dek Ganteng. Ya, di forum ini juga saya perlu informasikan ke Sarif. Itu ada bapakmu, ada Bapak Saiman, Petan Cili, semua ada di dalam forum ini. Ya, yang sementara selamat malam Bapak Saiman. Semua. Salam hormat dari kami.